Halo semuanya, selamat datang kembali di perkuliahan saya, yaitu perkuliahan presentasi visual. Jadi di pertemuan kali ini saya akan membuatkan video terkait dengan apa sih itu media pembelajaran. Jadi topiknya itulah media pembelajaran. Jadi baik, tentunya kalian sudah mengenal apa sih media pembelajaran. Jadi bagaimana di sini orang dewasa seharusnya belajar ya. Jadi kalau dulu ya, pada zaman dahulu itu orang itu belajar menggunakan buku ataupun mungkin bahan-bahan bacaan seperti itu ya. Tetapi pada zaman globalisasi ini, pada zaman teknologi ini, kita sudah berpindah ke media-media tertentu yang tentunya untuk mensupport segala aktivitas belajar agar bisa menjadi mudah dipahami ataupun lebih cepat untuk dimengerti seperti itu. Dan itu adalah definisi daripada media pembelajaran. Dan itu sangat diperlukan ketika dalam proses belajar mengajar kita sangat perlu memahami daripada media pembelajaran ini. Nah, di sini sebelum saya lanjutkan, saya di sini ingin membahas kembali tentang istilah-istilah. Oke, istilah-istilah yang sebenarnya mirip ya, tetapi sebenarnya tidak sama. Seperti itu ya. Yang pertama itu adalah istilah media. Oke, ada juga sumber belajar, ada juga bahan ajar. Apa sih perbedaannya antara ketiga terms ini? Nah, yang pertama itu media. Jadi media itu adalah segala sesuatu yang dapat mengantarkan pesan dalam pengirim kepada penerima. Apa sih yang dapat mengantarkan pesan? Nah, itu kita sebut dengan media. Oke, misalnya itu ada komputer, ada apapun itu disebut dengan media. Kemudian ada juga sumber belajar. Jadi segala sesuatu yang dapat menghasilkan pesan sebagai bahan objek kajian dalam pembelajaran. Nah, sumber belajar, segala sesuatu yang dapat menghasilkan pesan. Itu sumber belajar. Dan yang selanjutnya itu ada bahan ajar. Nah, bahan ajar itu apa? Segala sesuatu yang berisi pesan yang dimanfaatkan dalam pembelajaran materi. Jadi jangan salah paham ya, atau jangan keliru ketika kalian menjelaskan di sini perbedaan antara media, sumber belajar dan juga bahan ajar, karena sesungguhnya di sini memiliki perbedaan yang signifikan di sini. Selanjutnya media, ya. Media itu berasal dari kata medium ya, atau di sini adalah cara berkomunikasi dari sumber ke penerima. Kemudian selanjutnya ada istilah media komunikasi. Dan di sini adalah penghantar, yang merupakan penghantar, merupakan perantara dan memfasilitasi kita terkait penyampaian pesan ataupun penyampaian topik ataupun tertentu dari sang pembicara atau kita sebut komunikator kepada komunikan ataupun penerima ataupun pendengar. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa media pembelajaran ini adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, kemauan siswa sehingga dapat mendorong proses belajar. Oke, jadi sudah paham ya sampai di situ. Nah, misalnya di sini saya kasih ilustrasi. Jadi ketika seorang guru mencoba untuk menyampaikan materi ajarnya kepada siswa. Jadi guru tersebut menggunakan media pembelajaran yang mendorong pada siswanya itu lebih cepat mengerti bahan ajar ataupun materi pelajaran yang disampaikan. Nah, saya akan kemudian menjelaskan tentang peranan media. Apa saja sih peranan media? Yang pertama itu mengatasi batas-batas ruang kelas. Misalnya di sini objeknya terlalu kecil, terlalu besar, bergerak, terlalu cepat, lambat, kompleks, halus, rintangan, geografis, dan lain-lain. Jadi kita membutuhkan support daripada media tersebut. Ada juga interaksi langsung siswa dengan lingkungan. Itu peranannya media juga. Kemudian untuk keseragaman pengamatan. Juga untuk membangkitkan motivasi dan merangsang kemauan untuk belajar. Jadi ketika melihat visual yang baik, yang menarik, itu akan mampu untuk membangkitkan kemauan siswa untuk belajar tentang topik tertentu. Ataupun membangkitkan keinginan dan minat baru terhadap suatu hal misalnya. Di sini juga menanamkan konsep dasar dengan benar dan konkret. Kemudian bisa juga memberi pengalaman integral dan juga komprehensif. Dan yang selanjutnya itu adalah mengatasi perbedaan dan pengalaman pribadi siswa seperti itu. Itu beberapa contoh saja dari peranan ataupun fungsi dari media pembelajaran. Kemudian ada pun landasan penggunaan media pembelajaran dan sumber belajar.
Jadi di sini ada ini ya, ada di sini ada grafik di sini terkait dengan cognitive development stage. Jadi di sini kita mempelajari fase-fase pertumbuhan anak, mulai dari anak yang masih baru lahir. Jadi dia masih berusia sampai 2 tahun. Kemudian ada juga anak yang di fase 2 sampai 7 tahun. Ada juga dari 7 sampai 11 tahun. Ada juga sampai tahap itu adulthood ataupun adolescence. Di sini sudah penangkapannya terhadap pembelajaran itu berbeda-beda seperti itu. Yang mana di tahap yang pertama itu lebih ke sensori motor, yang selanjutnya itu ada pre-operasional, yang selanjutnya itu ada konkret operasional, dan selanjutnya itu adalah formal operasional. Baik, saya akan menjelaskan terkait pengalaman belajar. Pengalaman belajar seseorang itu sebenarnya itu paling besar itu dipengaruhi oleh 75% oleh visual atau mata. Kita bisa belajar dari visual seperti itu ya, penangkapannya. Kemudian 13% itu dari telinga, dan 12% itu dari lain-lain. Dan melihat ya bukti ini dari penelitian ini, kita bisa sangat tahu ya bahwa peran visual itu sangat penting. Nah, di sini juga pengalaman belajar berdasarkan penelitian dari George Wilson. Nah, di sini 82% itu dari mata, 12% telinga, 6% lainnya itu dari hal-hal lainnya. Oke. Jadi ini adalah hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu ya. Kemudian di sini belajar juga terjadi atas dasar yang pertama itu adalah dari membaca. Kemudian ada mendengar juga. Ada juga dari melihat dan mendengar. Dari mengatakan sambil mengerjakan. Ini adalah berdasarkan penelitian dari Magnuson juga terhadap proses belajar ya. Kemudian saya akan lanjutkan ke slide berikutnya, itu terkait prinsip media pembelajaran. Oke, di sini ada 7 media pembelajaran ya. Oke, yang harus dipatuhi ya, yang harus diikuti di sini. Media pembelajaran itu yang pertama itu harus mudah untuk dipahami. Kemudian harus juga murah ya, tidak ekspensif. Kemudian juga harus menarik, mampu untuk menarik orang melihat ataupun mempelajari apa yang sedang disajikan. Kemudian tuh mempan ataupun efektif ya, tepat sasaran seperti itu. Kemudian ada juga mustajab. Baik. Ada juga bermanfaat di sini. Dan yang paling terakhir itu harus menstimulasi, mendorong kemauan siswa untuk mau mempelajari ataupun belajar. Kemudian ada juga klasifikasi media. Nah, ada beberapa media di sini ya. Ada media yang dirancang by design. Jadi ada media yang dipersiapkan untuk menyampaikan pesan, seperti misalnya alat peraga, kita misalnya sering memakai kartu, gambar, komputer, TV dan sebagainya. Dan juga ada yang dimanfaatkan by utilization, misalnya media yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan. Nah, misalnya seperti lingkungan di sekitar, aktivitas pekerjaan, ataupun benda-benda sekitar yang bisa kita pakai juga sebagai media seperti itu ya. Jadi ada yang media yang dirancang khusus ya, kita buat khusus, ada juga yang berdasarkan pemanfaatan dari yang sudah ada. Kemudian ada pun jenis-jenis media, seperti yang kalian tahu, ada media yang berupa audio, ada juga media cetak, ada media audio cetak, ada proyeksi visual, ada juga proyeksi audio visual, ada juga audio visual gerak, ada objek fisik juga, ada benda-benda nyata misalnya yang bisa dipakai, ada manusia dan lingkungannya, ataupun elektronik, komputer, dan multimedia yang sudah sangat sering sekali kita pakai ya dalam keseharian dalam proses pembelajaran. Nah, biasanya di sini saat ini ya para pengajar itu sudah harus menguasai yang namanya teknologi dalam penyampaian. Tidak cuma pengajar saja, tetapi peran dari mempelajari presentasi visual ini ketika nanti kalian bekerja di pariwisata, kalian di situ akan menemui klien ataupun customers. Di situ kalian juga harus menguasai yang namanya teknologi. Misalnya visual foto ataupun misalnya
video-video interaktif ataupun virtual reality dan sebagainya yang berbau teknologi di situ. Jadi ada perubahan dari tahun ke tahun. Yang dulunya masih memakai buku ya, misalnya contohnya di sini sudah ada perkembangan ya dari waktu ke waktu. Yang sebelumnya masih memakai buku, selanjutnya berubah menjadi ya video interaktif, kemudian saat ini sudah menjadi digital video dan sudah lebih berkembang lagi dan sudah lebih canggih lagi. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya yang biasanya kita gunakan sebagai media pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa pertimbangan dalam pemanfaatan media. Kenapa sih seperti itu ya? Jadi pemanfaatan media pelajaran ini dipertimbangkan atas dasar jenis kelamin, pekerjaan, kebutuhan, kecakapan, dan juga kita harus memperhatikan tujuan pembelajarannya apa sih, materi pembelajarannya apa, metode pembelajarannya apa, kondisi pembelajarannya bagaimana. Itu juga menjadi pertimbangan ketika kita merancang suatu media pembelajaran. Nah, di sini saya menjelaskan lagi terkait alur pemanfaatan media. Jadi kita dari media itu sendiri kita harus memahami yang pertama itu adalah karakteristik. Oke, karakteristik, kemudian tujuan pembelajarannya, kemudian materi pembelajarannya, kemudian metode pembelajarannya dan kondisi pembelajarannya. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal sebelumnya tadi ya. Baik. Saya di sini akan memberikan contoh pemanfaatan media. Misalnya di sini ibu-ibu rumah tangga di desa. Tujuannya itu adalah untuk mampu membaca, menulis, berhitung dengan berbahasa Indonesia dengan baik. Nah, itu adalah tujuannya. Dan di sini disediakanlah materi berupa aktivitas kehidupan rumah tangga. Dan metodenya itu cara penyampaiannya itu adalah melalui ceramah. Misalnya itu juga ada peragaan atau tutorial ya. Karena tujuannya ini adalah agar ibu-ibu rumah tangga ini mampu untuk membaca dan menulis. Kemudian kondisinya misalnya pemanfaatan jenis bumbu dapur, nah itu bisa dipakai. Dan medianya bisa dipakai misalnya gambar, bisa kita download dari internet gambar-gambar tertentu misalnya terkait temanya, misalnya yang diambil adalah bumbu masak karena itu paling dekat ya dengan ibu-ibu rumah tangga, walaupun tujuannya itu adalah untuk bisa ibu-ibu ini untuk lebih menguasai kemampuan untuk berbahasa Indonesia seperti itu. Tetapi kita lebih memanfaatkan benda-benda konkret atau gambar yang paling dekat dengan lingkungan daripada ibu-ibu rumah tangga seperti itu. Kemudian ada juga pemanfaatan bumbu masak di dapur. Nah, pemanfaatan bumbu masak ini adalah untuk menstimulasi kemampuan ibu-ibu ini untuk menulis jenis-jenis atau warna-warna, baunya, manfaatnya. Ataupun misalnya berhitung, menjumlahkan barang-barang, misalnya seperti itu. Ataupun berbahasa, di sini bisa menyusun kalimat dari unsur-unsur tersebut. Nah, ini beberapa contoh-contoh media gambar yang bisa kita pakai ya. Yang di zaman teknologi yang sudah canggih ini, pemanfaatan media gambar memang sangat penting ya untuk dikuasai sebagai bentuk visual. Baik, sekian presentasi singkat dari saya terkait dengan media pembelajaran yang sebenarnya di sini sangat berkorelasi ya, sangat terkait dengan presentasi visual. Ketika kalian nanti bekerja di pariwisata, kalian harus mampu untuk menguasai yang namanya media. Baik, sekian untuk presentasi hari ini. Untuk PPT-nya bisa di-download di e-learning. Terima kasih.